Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja. Dalam video kali ini saya akan share latihan penilaian tengah semester genap untuk kelas 5 pada muatan pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu tema 6 dan 7. Nomor 1. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita disebut apakah A. kewajiban, apakah B. tanggung jawab, apakah C. kode etik, ataukah D. hak. Maka sesuatu yang mutlak menjadi milik kita disebut hak. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Tujuan disahkannya konvensi hak-hak anak adalah apakah A. untuk memberikan makanan gratis kepada anak-anak, B. untuk memberikan perlindungan terhadap anak, C. untuk mengetahui tingkat kreativitas anak, ataukah D. untuk menyamakan pengetahuan yang diperoleh anak. Nah, tujuan dari disahkannya konvensi hak-hak anak, maka jawabannya adalah B. untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kita lanjutkan ke nomor 3. Di bawah ini yang bukan hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak, yaitu apakah A. hak mendapatkan hadiah, apakah B. hak kelangsungan hidup, apakah C. hak perlindungan, ataukah D. hak tumbuh kembang yang bukan hak anak. Jawabannya adalah A. hak mendapatkan hadiah. Itu bukan konvensi hak anak. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Salah satu contoh pendidikan formal yaitu apakah A. sekolah dasar, B. paket A, C. paket B, D. paket C. Maka jawabannya adalah A. Contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar. Nomor 5. Salah satu hak yang bisa diperoleh siswa adalah A. menjaga nama baik sekolah, apakah B. ikut menanggung biaya pendidikan, apakah C. mendapatkan pelayanan pendidikan, ataukah D. mematuhi tata tertib sekolah. Maka jawabannya adalah C. mendapatkan pelayanan pendidikan. Nomor 6. Salah satu manfaat menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat yaitu A. terwujudnya kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang, apakah B. terwujudnya tawuran antar warga, apakah C. terciptanya sikap saling membenci antar warga, apakah D. kehidupan menjadi penuh dengan iri dengki. Maka jawabannya adalah A. terwujudnya kehidupan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ke A keempat, B ketiga, C kedua, D pertama. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan berarti merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 atau pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap A. saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan tindak pidana korupsi, B. tersangka tindak pidana korupsi, C. petugas tindak pidana korupsi, D. pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, maka komisi atau KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap A. Jawabannya saksi atau pelapor. Nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. 2. Hak setiap warga dibatasi oleh status sosial. 3. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4.
Warga negara Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan warga negara asing. Pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor apakah A 1 dan 2, atau apakah B 1 dan 3, ataukah C 2 dan 3, atau D 3 dan 4. Nah, maka jawaban yang benar adalah 1. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai dalam Pancasila. Betul. 2. Hak setiap warga dibatasi oleh status sosial. Salah ya. 3. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Dan nomor 4, warga negara Indonesia bertanggung jawab. Nah, ini salah juga ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan macam-macam hak berikut. Oh, nomor 10 dulu, kelewat ya. Tadi 9, 10-nya kelewat. Nomor 10. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya, yaitu A. menjadi TKI untuk menghasilkan devisa bagi negara, B. mengabdi kepada negara untuk kemajuan pembangunan, C. mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, D. membela negara dengan pamrih agar mendapat gelar pahlawan. Ya, maka setiap warga negara bertanggung jawab terhadap bangsa negaranya. Jawabannya adalah B. mengabdi kepada negara untuk kemajuan pembangunan. Nomor 10 B jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11. Perhatikan macam-macam hak berikut. 1. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 2. Hak berkumpul dan mengembangkan diri. 3. Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupan. 4. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Nah, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka jawabannya adalah D, nomor 4 ya. Jawabannya adalah nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial merupakan contoh-contoh yang menjamin dalam hak A. untuk hidup, B. memilih dalam pemilihan umum, C. atas rasa aman, D. berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Maka hak-hak tersebut ya, hak pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial merupakan contoh-contoh yang dijamin dalam hak untuk hidup. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 13. Contoh adanya pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari adalah A. membantu korban bencana alam, B. memberi bantuan orang miskin, C. membatasi kesempatan orang lain untuk beribadah, D. melarang anak pulang larut malam. Contoh pelanggaran hak. Ya, pelanggaran hak contohnya, maka jawabannya adalah C. membatasi kesempatan orang lain untuk beribadah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14. Kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita adalah A. menjaga kebersihan, B. merusak taman,
C. Membuang sampah di sungai. D. Mencoret-coret fasilitas umum. Maka kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A. Menjaga kebersihan. Jawabannya adalah A. Nomor 15. Dalam pertemuan RT ada agenda penyuluhan tentang pemanfaatan daur ulang sampah. Kewajiban warga adalah A. Menolak adanya penyuluhan karena akan menyita waktu. B. Menghadiri dan mendengarkan penyuluhan yang disampaikan. C. Tidak hadir dalam pertemuan. D. Membubarkan penyuluhan tersebut. Maka jawabannya adalah B. Tentunya menghadiri dan mendengarkan penyuluhan yang disampaikan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Setiap orang harus berkewajiban menjaga fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan hak orang terhadap fasilitas umum tersebut yaitu A. Menguasai fasilitas umum sesuai kemampuan. B. Menggunakan fasilitas umum seperlunya. C. Merusak fasilitas umum yang tidak terawat. D. Membiarkan orang lain menggunakannya. Maka jawabannya adalah B. Menggunakan fasilitas umum seperlunya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Yang tidak termasuk contoh sikap disiplin di sekolah. A. Tidak terlambat masuk ke sekolah. B. Melaksanakan jadwal piket. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Membuat gaduh di kelas. Yang tidak termasuk contoh disiplin, yang tidak ya. Maka jawabannya adalah D. Membuat gaduh di kelas. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di bawah ini pengertian budaya yang benar adalah A. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. B. Segala sesuatu yang diusahakan oleh manusia. C. Segala sesuatu yang mencerminkan perasaan manusia. D. Segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka jawabannya adalah A. Budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nomor 19. Perhatikan faktor-faktor di bawah ini. 1. Keturunan. 2. Kegemaran masyarakat. 3. Perbedaan kondisi geografis. 4. Pengaruh kebudayaan luar yang merupakan faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia adalah nomor A. 1, 2, dan 3. 1. Keturunan, betul ya. Nomor 2. Kegemaran masyarakat. Nah ini bukan ya. 3. Perbedaan kondisi geografis, betul ya. 4. Pengaruh kebudayaan luar, betul juga ya. Nah berarti yang termasuk penyebabnya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah C ya. 1, 3, dan 4. Nah kegemaran ini bukan ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak termasuk kelompok ras. A. Papua Melanezoid. D. Negroid. C. Wedoid. D. Proto Melayu. Maka jawabannya adalah D. Proto Melayu. Nah, suku Batak, Toraja, dan suku Dayak ini termasuk kelompok ras Proto Melayu ya. Ini berasal dari Yunan nenek moyangnya ya. Ini Proto Melayu. Jawabannya nomor 20 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Minangkabau dari Sumatera Barat adalah A. Patrilineal. B. Matrilineal. C. Parental. D. Milenial. Maka jawabannya adalah B. Matrilineal. Nah suku Minangkabau ini mengambil garis keturunan dari ibu sistem kekerabatannya. Makanya jawabannya adalah matrilineal. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 22. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri fisik suatu suku bangsa adalah A.
warna rambut, betul ya. B. Warna kulit, betul. C. Bentuk badan. D. Sifat. Nah, yang bukan adalah sifat. Jawabannya D. Nomor 20 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan A. Empu Prapanca, B. Empu Gandring, C. Empu Sendok, D. Empu Tantular. Maka jawabannya adalah D. Empu Tantular. Nomor 24. Berikut ini adalah contoh pakaian adat yang benar sesuai daerah asalnya. A. Ulos dari Jawa Barat, B. Beskap dari Sumatera Utara, C. Baju kurung dari Sumatera Barat, D. Kebaya dari Kalimantan Selatan. Maka jawabannya yang benar adalah kalau ulos itu dari Medan ya. Beskap itu dari Surakarta. Baju kurung dari Sumatera Barat. Betul, jawabannya adalah C. Nah, kebaya itu dari Jawa Barat ya. Maka nomor 24 jawabannya adalah C. Baju kurung dari Sumatera Barat. Kita lanjut ke soal nomor 25. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah A. Mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, B. Memperkaya hasanah budaya Nusantara, C. Menjadi bangsa yang besar sehingga ditakuti negara-negara di dunia, D. Mendukung kekuatan bangsa untuk menguasai bangsa lain. Maka jawabannya adalah A. Mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Nomor 25. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Di sekolah Risa sedang diadakan pentas tari daerah. Saat itu sedang dipentaskan tarian dari daerah lain. Contoh perilaku menghormati keragaman budaya daerah yang dapat dilakukan Risa adalah A. Meninggalkan tempat pementasan dengan sopan karena kurang tertarik. B. Menyaksikan pertunjukan itu meskipun dengan hati terpaksa. C. Mengusulkan kepada panitia agar tarian tersebut dihentikan. D. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 27. Contoh perilaku menghargai dalam pergaulan di lingkungan sekolah berikut ini adalah A. Membiarkan teman lain menulis di dinding pagar dengan cat mereka, B. Mengganti lukisan teman yang akan dinilai karena kurang bagus, C. Memberi pujian kepada teman yang tulisannya bagus, D. Meminta teman untuk mengerjakan soal tes dari guru. Maka jawabannya adalah C. Memberi pujian kepada teman yang tulisannya bagus. Nah, ini adalah contoh menghargai pergaulan ya. Nomor 28. Kita lanjut ke soal nomor 28. Sikap rela berkorban di sekolah contohnya A. Membagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal, B. Menjuarai lomba di sekolah, C. Menyapu halaman bersama teman-teman, D. Mengerjakan tugas sekolah yang diberikan guru. Maka jawabannya adalah A. Membagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal ya. Nomor 29. Contoh gotong royong mencerminkan pengamalan Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah, gotong royong merupakan pengamalan sila ke Persatuan Indonesia. Jawabannya C ketiga, sila ketiga ya. Gotong royong. Kita lanjut ke soal nomor 30. Jawabannya nomor 30. Kita lanjut ke soal nomor 30. Salah satu contoh nomor 30, salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sila keempat. Apakah A. Taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, B. Rela menolong sesama teman, D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, D. Musyawarah untuk mufakat. Nah, pengamalan Pancasila sila keempat tentunya adalah D. Musyawarah untuk mufakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut ke soal nomor 31. Jika ada temanmu yang mengalami kesulitan dalam belajar, sikap yang kamu lakukan adalah A. Membantu menjelaskan agar dia mengerti materi yang diajarkan guru, B. Membantu mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, C. Membiarkannya, D.
mengejeknya. Tentunya jawabannya adalah membantu menjelaskannya agar dia mengerti materi yang diajarkan oleh guru. 31A. 32. Dalam suatu rapat kamu berbeda pendapat dengan temanmu. Sikapmu seharusnya adalah A. Mempertahankan pendapat sendiri, B. Keluar dari ruangan rapat, C. Menghormati teman yang berbeda pendapat, D. Mencela teman yang berbeda pendapat. Maka jawabannya adalah C. Menghormati teman yang berbeda pendapat tersebut. Nomor 33. Musyawarah untuk mufakat dilandasi semangat A. Kegotong royongan, B. Kekeluargaan, C. Rela berkorban, D. Tanggung jawab. Nah, musyawarah untuk mufakat dilandasi semangat kekeluargaan. Jawabannya adalah B, ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Nomor 34. Bangsa yang besar, nomor 34. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, B. Menolong teman yang seagama, C. Menghargai orang yang kaya, D. Menolong korban bencana. Maka bangsa yang besar adalah menghargai jasa pahlawannya. Nomor 34 jawabannya A. Nomor terakhir, nomor 35. Dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, sikap yang perlu kita kembangkan adalah A. Pantang menyerah, B. Tangguh, C. Menghormati, D. Mengacuhkan. Maka kita harus menghormati. Jawabannya adalah C. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.